Pokari, sedang bingung dan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Pokari episode 7. Halo, balik lagi sama aku Zaneta. Dan sekarang aku nggak sama Rara nih, karena di episode kali ini kita bakal collab sama Departemen Kerohanian. Makanya aku bareng sama... Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Fani Andriani, salah satu perwakilan dari Departemen Kerohanian. Oke, langsung aja ya. Nah, di Pokari sekarang nih kita bakal bahas tentang make peace with yourself ya, Fani ya. Betul banget nih Janet. Nah, kita nggak cuma berdua juga, bisa dilihat juga udah ada Kang Fikar. Mungkin mau langsung ke perkenalan aja kali ya, kita ajak ngobrol nih sama narasumber kita sekarang. Boleh, Assalamualaikum Kang Fikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Janet dan Fani. Halo Kang. Mungkin boleh langsung ke perkenalan diri Akang dulu ya Kang? Boleh. Halo warga Kemah, perkenalkan. Saya Fikar Aulia Muhammad. Teman-teman Kemah bisa panggil Kang Fikar. Dari mahasiswa psikologi angkatan 2019. Jadi masih sama-sama belajar sama warga Kemah semua ya, sama teman-teman semua sekarang sedang menempuh di semester 7. Doain supaya proses menulis proposal medpennya dilancarkan sampai selesai. Amin ya Allah rabbal alamin. Kira-kira gimana nih Kang kabarnya? Kan udah semester akhir nih, kira-kira apakah ada kendala atau gimana gitu? Alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya agak relate juga ya sama tema hari ini di mana membangun kedamaian. Ini agak kurang damai ya sepertinya semester 7 ya. Banyak hal ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih aman terkait dengan itu. Berarti Akang sekarang sibuknya itu proposal medpen aja ya Kang, mulai skripsian. Yap, sekarang kesibukan proposal medpen, of course karena itu kewajiban, dan juga sekarang Fikar lagi suka-sukanya magang. Jadi di semester ini nih kebetulan Fikar ikut program MBKM Kampus Merdeka. Fani sama Zena, Zena tahu? Belum sih Kang, belum kita. Aku sendiri belum memperdalam tentang MBKM itu, masih kuliah biasa aja. Nah itu cobain. Wah ini jadi saya yang promosi ya. Ya itu cobain karena di semester ini juga alhamdulillah Fikar lagi ikut program itu, jadi lagi magang di salah satu perusahaan. Jadi di Sambi sambil magang sambil nulis kayak gitu. Langsung aja kali ya Fani. Oke, boleh. Mungkin aku izin potong juga ya Kang, balik lagi mungkin ke topik kita kali ini, pembahasan mengenai make peace with yourself. Mungkin dari tema kita sendiri kali ini, aku mau nanya nih sama Akang, menurut Akang sendiri, kira-kira definisi berdamai dengan diri sendiri itu apa sih Kang? Nah sebenarnya teman-teman, ini panggilnya apa nih? Warga Kemah atau ada panggilan? Boleh warga Kemah aja Kang. Warga Kemah, nggak ada panggilan sayangnya nih buat warga Kemah. Itu panggilan sayangnya warga Kemah. Warga Kemah ya, oke teman-teman Kemah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari definisi ya, berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, berdamai itu kan artinya nggak berseteru ya, nggak ada perang, damai, aman, sentosa. Jadi yang dimaksud dengan berdamai dengan sendiri itu nggak ada perang. Tapi pertanyaannya, kok sama diri sendiri? Jadi sebenarnya ada apa dengan diri sendirinya gitu kan? Apakah sebelumnya kita berperang dengan diri sendiri kita, atau kita ada sesuatu nih selek-selek sama diri sendiri gitu. Makanya harus berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya definisi berdamai dengan diri sendiri ya dimana kita tidak berseteru di dalam diri kita sendiri gitu, nggak berantem. Jangan dibayangin berantemnya bakbuk sama diri sendiri ya kayak gitu. Ada keselarasan di dalam diri kita, baik dalam tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, sama niat kita, itu tuh semua selaras. Itu artinya kita damai dan nggak ada yang namanya kayak gitu. Mungkin sedikit ya Fani ya. Sedikit juga berarti Kang, makasih banyak loh Kang. Sama-sama. Oke, di dalam proses berdamai dengan diri sendiri nih Kang, kita tuh ada membuat ketenangan hati dan jiwa terganggu nggak sih Kang? Kayak kita kan
remaja nih ya, dimana remaja itu kalau kita belajar di perkembangan remaja dan dewasa itu masa pencarian jati diri, Kak. Jadi remaja tuh lagi banyak-banyaknya overthinking kayak gitu-gitu, Waduh. Kak. Nah, berdamai dengan diri sendirinya itu tuh di dalam prosesnya tuh ngaruh nggak sih, Kang, ke si overthinking itu? Oke. Sebenarnya tadi banyak poin ya yang dibahas sama Janet, mulai dari kita nih dalam masa perkembangan lagi pada masa remaja. Kalau kita ulik-ulik lagi sebenarnya kan kalau karena kita psikologi of course ya, wajah kayak warga kemah ya, dia harus agak sedikit mencongkel-congkel nih teori psikologinya. Ulang lagi. Oh ya, tapi sebelumnya Pikir disclaimer dulu karena di sini juga Pikir masih jadi mahasiswa ya. Jadi kita sharing aja. Jadi teman-teman warga kemah kalau misalnya ada yang mau komen boleh ya komen di ini masukin YouTube ya. Iya, boleh. Iya. Komen di YouTube mungkin ya untuk kayak iya Kang itu salah. Itu boleh banget ya. Terbuka sekali untuk teman-teman warga kemah. Oke, jadi kalau misalnya kita tadi balik lagi ke si perkembangan remaja itu kan memang ada tugas perkembangannya sendiri kan ya. Dan tugas perkembangan sendirinya itu adalah identity atau mencari identitas. Dan mencari identitas ini susah gampang. Jadi banyak di masa ini teman-teman warga kemah nih lagi mencoba banyak hal. Mencoba banyak hal yang baru sesuai dengan passion kita atau mencoba hal-hal yang mungkin agaknya belum pernah kita coba tapi kita penasaran kayak gitu. Itu dalam mencari identitas. Makanya kalau dalam Islam, kalau dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa remaja atau pemuda, Pikir biasanya Pikir izin ya mungkin ya mengganti kata remaja itu jadi pemuda karena konotasi remaja, tapi dia nanti bahasannya jadi melebar kemana-mana. Intinya pemuda itu adalah bahasa yang lebih positif dibandingkan dengan remaja. Nah di masa pemuda ini itu lagi peak of power-nya, jadi kekuatannya lagi tinggi-tingginya. Jadi semua dicoba, semua dilakukan untuk meniti karir, untuk mencoba hal-hal baru itu semua dilakukan. Nah, tadi kalau misalnya kita masuk, apa sih? Kenapa sih? Ya maksudnya remaja banyaknya overthinking nih ya. Bahkan bukan overthinking aja nih, kadang kan kita goyangan mental yang lainnya seperti overthinking, rasa insecure dengan apa yang dipunya, anxiety sama masa depan. Sekarang ada istilah takut tambah dewasa gitu kan ya. Dan itu semua itu melekat sama yang namanya fase remaja ini gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena di fase remaja, di fase pemuda ini, di mana kekuatannya lagi naik-naiknya nih, lagi peak of power-nya, di Quran itu dikatakan bahwa puncak kekuatan itu ada di pemuda. Setelah pemuda itu, mereka akan turun lagi kekuatannya, akan jadi tua. Semua dicoba, semua dilakukan. Semua merasa bahwa ada di pundak mereka gitu. Semua merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu yang mereka tuai. Jangan mereka lah ya, karena lebih lihat ke kita ya. Mungkin kita ganti. Apa yang kita lakukan itu kita yang tuai. Apa yang kita pengen itu ada di tangan kita. Jadi semua berpikirnya ada di tangan kita. Sebentar. Semua ada di tangan kita. Nah, terkadang kita lupa semuanya ini itu membuat kita mengambil porsi yang seharusnya kita tidak ambil gitu. Kita memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kayak contoh misalkan hari ini kita bisa apa? Hari ini kita bisa melakukan apa? Kesempatan yang kita punya itu apa hari ini? Itu yang seharusnya jadi kita fokusin. Cuman karena pemuda ini nih lagi banyak mau-maunya, lagi puncak kekuatan sampai semua diraup, akhirnya semua dipikirin. Sampai masa depan yang belum tahu seperti apapun dipikirin. Sampai orang lain yang nggak bisa kita kendaliin perasaannya, orang lain yang kita nggak bisa kendaliin pikirannya, kita ikut pikirin. Alhasil jadi apa? Kita capek sendiri. Kitanya jadi tadi overthinking sendiri. Kitanya ambisius, kitanya pengen mengejar itu, kita punya kekuatan, kita merasa mampu. Tapi karena kita ambil semua, ini kita kayak, tapi ntar takut ini, tapi ntar gimana ya kalau misalnya ngambil ini, nanti efeknya kayak gimana gitu. Mungkin supaya lebih konkret lah ya, ketika kita mungkin dalam kepanitiaan, teman-teman warga kemah nih yang lagi sibuk-sibuk kepanitiaan,
pengen nih daftar, tapi ntar takut gagal. Pengen nih daftar, tapi ntar malah sibuk nggak bisa ngatur. Itu kan nanti ya. Itu kan belum terjadi. Situasinya belum ada di hari ini. Belum kepegang sama tangan kita. Sebenarnya itu satu hal yang di luar kendali kita. Tapi kita paksakan untuk kita pegang. Sehingga kitanya muncullah tadi overthinking, muncullah tadi insecurity, karena sebenarnya takut apa yang kita punya gitu. Akhirnya ada tadi nggak damai itu, perang yang dalam diri kita gitu. Yang mengakibatkan bahwa tadi muncul kayak overthinking, muncul goyangan-goyangan mental yang lainnya. Nah, kayak itu dulu sih sebenarnya masalahnya itu. Jadi yang dirasakan sekarang gitu. Tapi mau nanya dulu, kalau Fanny sama Janet merasa seperti itu, relate nggak sih sama yang Pika ceritain tadi? Relate sih Kang. Relate sih Kang. Iya gitu. Jadi sebenarnya masalahnya di situ. Jadi kenapa akhirnya pemuda banyak yang tadi overthinking, banyak yang merasa insecure, banyak yang anxiety, karena tadi terlalu banyak yang diraup, terlalu banyak yang dipegang, seolah-olah ada di kendali kita. Saking dipegangnya, jadi nggak dipegang sama sekali. Jadi ada yang dipegang banget, akhirnya jadi kepikiran, stres dan depresi. Ada yang akhirnya karena udah takut duluan, nggak dipegang sama sekali. Apa yang ikut kepanitiaan, tapi ntar waktunya habis, kuliah nggak bisa dapet, ntar nilainya D. Daripada diambil, dilepas aja semua. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya ya gambaran masalah-masalah pemuda hari ini nih dengan tidak damainya. Kayak gitu. Berarti ngaruh ya Kang ke si proses berdamai dengan diri sendirinya ini tuh ngaruh juga ya ke ketenangan hati sama jiwanya, itu tuh jadi overthinking dan sebagainya. Benar, ngaruh banget. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan itu sebenarnya ngaruh banget sama gimana kita berdamai dengan diri sendiri. Tapi mungkin ya tadi ya pembukanya masalahnya tuh kayak gitu ya, kayak tadi Fikar ceritain. Kalau teman-teman lagi relate, itu tandanya teman-teman lagi terlalu banyak megang sesuatu nih, terlalu banyak menghandle sesuatu hingga teman-teman nggak tenang, teman-teman nggak damai, kayak gitu. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari aku ya Kang. Aku mau nanya nih Kang, menurut Akang gimana sih pentingnya berdamai dengan diri sendiri gitu? Apalagi kan tadi membahas mengenai masa remaja menuju dewasa. Terus gimana sih gitu pentingnya berdamai dengan sendiri, terutama kayak kita nih kaum milenial gitu kan, pasti banyak banget tadi Akang yang sebutin tek-tek bengeknya gitu ya istilahnya. Oke. Nah, lanjutan dari yang tadi dan juga menjawab pertanyaan Fanny. Terus gimana nih Kang dengan kita yang pengennya banyak, dengan kita yang lagi bahasanya maceh ya, maceh itu bahasa apa? Iya maceh lah ya, lagi aktif-aktifnya nih. Terus apa pentingnya untuk berdamai dengan diri sendiri? Apa pentingnya untuk kita tidak merasakan itu ya tadi ya? Sebenarnya berdamai dengan diri sendiri itu adalah solusi, gitu ya. Jadi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah yang lain, tapi berdamai dengan diri sendiri adalah solusi dari masalah-masalah tadi. Masalahnya adalah teman-teman tadi merasakan anxiety, teman-teman merasakan overthinking dan lain hal sebagainya. Solusinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Gimana caranya? Pertama, ketika tadi teman-teman mau meraup semua, ada satu hal yang kita lupa sebagai posisi kita sebagai seorang makhluk, posisi kita sebagai seorang hamba yang gak ada apa-apanya gitu, yang ada yang lebih mahal, ada yang lebih menguasai semuanya. Kadang kita lupa di titik itu, sehingga semuanya kita raup, semuanya kita pikirin, semuanya kita khawatirin. Padahal dalam Islam, kunci buat damai sama diri sendiri, kunci buat tenang dalam menjalani semua sesuatu itu cukup 3. Usaha, doa, satu lagi Ikhtiar. Sholat. Ikhtiar Kang. Sholat. Apa Pak nih? Ikhtiar. Ikhtiar pertama. Usaha itu ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya,
Itu dia yang tadi Fanny sebutin, tawakal. Agaknya bahasanya berat ya kalau kita pakai bahasa tawakal. What that language is, gitu kan ya. Coba kita ganti dengan bahasanya adalah menyerahkan, berserah, pasrah. Jadi di Islam itu diajarkan untuk pasrah. Diajarkan. Kenapa? Karena kalau nggak pasrah, capek sendiri, gitu. Semua dipikirin, semua dikhawatirin. Itu yang bikin kita nggak damai sama diri sendiri. Tapi kalau kunci yang ketiga tadi, kita udah pasrah, insya Allah damai. Kenapa? Kita udah usaha, teman-teman. Poin pertama ikhtiar. Teman-teman udah usaha. Teman-teman mau melakukan sesuatu, apa yang teman-teman bisa lakukan? SKS non-akademik. Oke, aku pengen punya SKS non-akademik. Ikut kepanitiaan. Oke, ikut kepanitiaan. Aku bisanya apa? Jangan fokus sama panitia tuh kayak gimana, gini. Aku bisanya apa? Aku punyanya apa? Apa yang aku bisa lakukan? Oh, gue jago ngedit. Oh, gue bisa memakai Canva nih. Oke, itu yang bisa. Itu yang gue punya. Fokus di situ. Jangan mikirin, ya kalau kepanitiaan mah harus bisa, misalnya akomodasi, harus bisa nyetir, harus punya mobil gitu kan. Ya, kita nggak punya gitu. Jangan fokus ke sana. Fokus sama apa yang kita punya. Itu usaha. Termasuk melawan insecurity. Nggak percaya sama diri kita sendiri. Ditanya dulu, kamu punya apa gitu. Nggak percaya sama public speaking. Punya kesempatan untuk latihan, bisa untuk belajar, ya usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa. Kenapa akhirnya harus ada doa? Itu sebagai satu usaha juga, dimana kita sendiri nih yang berusaha gitu loh. Kita minta sama yang maha di atas, kita minta sama Allah untuk memperlancar. Kenapa? Karena hidup itu tidak sederhana hukum sebab akibat. Fanny, Janet, sama teman-teman kayak mas semua. Kadang kita dipermudah itu karena kita melakukan sesuatu yang lain. Kita dipermudah karena kita melakukan kebaikan yang lain sebenarnya nggak nyambung. Kayak gitu. Kita pengen dipermudah nih, lulus biasanya nih, kalau ini yang paling dekat nih biasanya mau lulus ke SMA atau mau lulus kuliah. Oh itu udah lagi gencer-gencernya tuh, sholat dikencengin, tuh sedekah jadi banyakin gitu kan. Karena memang itu ada. Kalau pikir nyebutnya adalah jalur faktor X, jalur langit. Jadi ada jalur langit yang membantu. Itu perannya doa. Kita nggak sombong sama usaha kita nggak sombong sama apa yang kita lakukan. Kita doa. Nah, poin ketiga yang bikin damai, pasrah. Kenapa? Ketika kita sudah tawakal, kita udah usaha nih. Ya Allah, gue mau masuk ke panitiaan. Boleh ngomong gue sama Allah, boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh. Allah tuh paham segala bahasa. Ya Allah, gue udah masuk, gue pengen masuk ke panitiaan. Gue udah usaha. Gue punya bisanya Canva. Gue udah latihan, gue udah bikin CV, gue udah wawancara. Gue udah latihan wawancara, ya Allah. Gue udah nanya nih sama orang yang pernah masuk ke panitiaan. Semua usaha udah dilakukan. Berdoa. Ya Allah, lancarkan. Ya Allah, Engkau maha pemilik hati, maka balikkan hati yang tadi wawancara saya, biar suka sama saya. Doa. Yang terakhir, tawakal. Sisanya udah, nggak usah dipikirin. Sisanya udah deh. Nggak usah jadi beban. Aduh, ntar kalau nggak kepanitiaan, nggak keterima gimana. Sisanya pasrahin aja. Kayak gitu. Jadi kunci untuk berdamai dengan diri sendiri, kalau dalam Islam, itu sebenarnya udah ada dalam 3 poin ini. Yang kadang pemuda hari ini itu luput sama poin biasanya yang kedua dan yang ketiga. Tapi ada yang luputnya cuma sama terakhir. Udah usaha, udah doa, tapi nggak mau pasrah, tapi nggak mau tawakal. Kayak gitu.
Gitu, Janet, Fani. Ini tuh Fikar gak gini ya, ngerasa ngomong sendiri gitu loh. Agak gak enak ya, kita kan podcast ya, harus agak ngaceh. Yuk. Seru Kang dengerin ya, jadi berasa dapat hidayah gitu. Masya Allah, luar biasa. Sangat termotivasi, Kang. Oke, lanjut nih Kang. Apa sih faktor-faktor penyebab remaja itu kurang percaya diri dan tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Ya. Balik lagi ke yang tadi. Kenapa pemuda hari ini itu nggak percaya diri, susah untuk berdamai dengan diri sendiri, karena tadi banyak yang dipikirin. Karena tadi lupa menghadirkan yang maha kuasa dalam hidup. Kayak gitu. Terkadang kita banyaknya mengkaitkan bahwa melibatkan Allah dalam urusan kita, melibatkan Allah dalam setiap usaha kita itu dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang bentuknya ritual, seperti sholat, sedekah, saum. Nggak salah, itu benar. Tapi ada poin penting yang sebenarnya luput dari pemuda-pemuda hari ini. Kenapa sih mereka susah banget buat damai? Susah banget buat peace dalam diri mereka. Peace-nya tuh P-A-P-E-A-C ya, bukan P-I-S-S. Peace ya. Ya itu, peace. Ya. Karena bukan hanya ibadahnya saja, bukan hanya sholatnya saja sebenarnya yang penting. Sholatnya penting, tapi ada yang lebih penting adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Ketika teman-teman melakukan usaha tertentu, ketika teman-teman nih ada kepanitiaan, harus menghubungi sekian banyak orang, maka niatkan ketika teman-teman melakukan itu, bilang sama Allah, ya Allah, aku ngelakuin ini tuh usahaku. Ini tuh sebagai bentuk usaha di hadapanmu, bukan di hadapan manusia, di hadapanmu. Jadi dihadirkan dari awal tuh, dari niatnya mah udah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Itu yang membuat hati pemuda jadi tenang. Kenapa? Karena ketika kita sudah melibatkan Allah, kita akan tahu bahwa ada yang maha di atas semua, ada yang mengurusi urusan ini secara magical, secara di luar nalar kita. Kita percaya ada yang lebih kuat. Kalau tadi kita takut akan sesuatu, akhirnya jadi anxiety. Ketika kita pasrahkan, kita akan yakin bahwa ada yang lebih kuat dibandingkan dengan yang kita takutin. Ada yang lebih berkuasa dibandingkan yang kita takutin. Yang hanya dengan jentikan jari, yang hanya dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalikan keadaan. So, orang yang udah pasrah, orang yang udah tawakal, orang yang udah sepenuhnya melibatkan Allah, itu tuh nggak nothing tulus. Kewajiban gue itu cuman usaha, kewajiban gue itu cuman apa yang gue bisa, sisanya gue udah serahin ke Allah. Jadi nggak perlu lagi gue pikirin, jadi nggak perlu lagi gue mengkhawatirkan hal itu, kayak gitu. Berarti kalau misalnya si pemuda ini tuh kurang percaya diri dan kurang bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti kurang melibatkan Allah mungkin ya Kang? Yap, itu dia poinnya. Oh. Jangan sampai termasuk dalam ibadah. Tadi itu yang di luar ibadah. Ketika kita melakukan sesuatu, sebenarnya itu ibadah. Aduh, ini Kang Fikar pusing ya. Ibadah tuh nggak ibadah ya. Ibadah itu teman-teman ada yang ritual, ada yang sholat, zakat. Aduh, Masya Allah, ini kayak nanti akhir-akhirnya jadi podcast ini ya, religi ya. Masya Allah, kan eks kerohanian Kang, ada karena eks kerohanian ya. Jadi sehari ini tuh betul. Podcast religi ya. Tapi Fikar tidak mau, ya ini religi, tapi Fikar tidak mau teman-teman Kema akhirnya malam ini jadi podcast religi doang nih. Ini relate banget sama teman-teman. Tadi ibadah itu ada yang ritual, ya bentuknya sholat, zakat,
saum itu ritual. Ada yang ibadahnya memang enggak ritual kalau bahasanya, tapi bahasanya terlalu, pikir mau menyebutkan bahasa tapi kayak takutnya terlalu berat. Ada namanya bahasa mahdoh, ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Nah, yang mahdoh itu yang sholat, zakat, saum. Kalau goiru mahdoh itu yang kita makan, kita kepanitiaan, kita kuliah, kita hangout sama teman, itu bisa jadi ibadah, bisa. Ketika kita melibatkan Allah. Bukan hanya menjadi tenang, tapi jadi bernilai. Gitu. Nah, jadi pikir mau apa? Iya gitu. Gitu deh. Ya, selamat ya, Janet. Semangat ya. Oke Kang, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari aku ya Kang. Menurut Akang dari tadi kita udah bahas proses berdamai, terus pentingnya berdamai, terus faktor-faktornya juga. Kira-kira dari topik yang sebelumnya, kira-kira apa sih solusi terbaik gitu buat proses berdamai dengan diri kita sendiri? Kan kadang kita udah dapet nih misalnya kayak dari pencerahan tadi, tapi kita tuh kadang nggak nemu solusinya gitu. Kira-kira gimana, ada nggak sih gitu solusi terbaik gitu untuk proses berdamai ini gitu? Oke, izin untuk jawab. Sebenarnya jawabannya klasik. Mana jawabannya klasik sekali dan agaknya kayaknya sulit dipercaya sama warga-warga kemah gitu. Kalau itu kan tadi kita banyak membahas tentang perihal hati ya, membahas tentang perihal pikiran, gimana kita ngelibatin Allah, gimana kita selalu mengiringi Allah dalam setiap kegiatan kita. Tapi susah. Dan udah gimana Kang? Maksudnya overthinking itu datangnya tiba-tiba nggak sih? Kayak gue nggak ngundang tiba-tiba ada gitu ya. Ya mau gimana ya? Mau ngelibatin Allah gimana juga deh, dia datang lagi gitu kan ya. Atau udah Kang gimana ya, insecure tuh kayak asa auto aja kalau ngeliat ada yang lebih cantik, yang lebih pinter di kelas tuh kayak auto aja, nggak mau gitu ngapa-ngapain. Perlu digarisbawahi sebenarnya bisa jadi teman-teman itu bisikannya ada setan yang menghembus-hembuskan, yang membuat kita nggak percaya diri, yang membuat kita akhirnya takut akan segala hal. Itu ada setan gitu. Dan solusinya adalah mengalihkan itu. Kalau bahasa ininya adalah mungkin mengalihkan. Jadi jangan fokus ke pikiran itu, tapi mengalihkan itu susah. Karena Tikar pernah dengar satu teori, otak kita itu tidak menerima kalimat negatif. Jadi kalau misalnya Tikar bilang ke Fani sama Janet, jangan pikirin gajah terbang. Apa yang ada yang di otak Fani sama Janet? Apa? Gajah terbang. Gajah terbang. Iya, gajah terbang. Karena otak itu tidak menerima kalimat negatif gitu. Jadi mau dibilang jangan tuh justru gara-gara lu ngomong, gue jadi mikir. Nah, untuk mengalihkannya itu jangan denial, jangan ditolak. Yang paling bisa relate lah, insecurity. Banyaknya orang insecure itu karena fisik, ya nggak? Karena yang kita punya secara fisik. Itu jangan denial. Jatuhnya adalah mengalihkan, jatuhnya adalah membelokkan. Tapi lebih ke acceptance, diterima. Kayak gitu. Sebenarnya sama semua hal akan seperti ini, cuma yang paling berat adalah perihal tadi ya, insecurity. Diterima bahwa Allah tuh memberikan fisik yang udah terbaik loh hari ini. Dengan apa yang gue punya, dengan kemampuan yang gue punya, itu yang paling terbaik yang Allah punya. Yang paling terbaik yang Allah kasih. Maka caranya adalah bukan mengesampingkan, bukan mengalihkan, tapi ditambah sama yang baik, ditutup sama yang baik. Kalau tadi overthinkingnya masuk, maka kita masukin lagi pikiran yang positif. Kalau tadi overthinkingnya merajalela, kita tutupin itu sama hal-hal yang bisa mengalihkan kita. Pikirin yang lain.
Karena dalam hal ini berhubungannya dengan bagaimana kita melibatkan Allah, maka libatkan Allah dengan hal-hal yang kecil seperti mengucap istighfar, seperti zikir. Jadi mulutnya itu bergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan ditolak, tapi ditutupin sama hal yang baik. Kalau lagi overthinking malam-malam, lakukan sesuatu kayak gitu. Dibandingkan dengan overthinking, mendingan ngerjain tugas. Jadi ditutupin sama sesuatu. Jangan disanggah, karena otak kita nggak bisa nyanggah. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah, tipsnya adalah tadi, menutupinya dengan kebaikan, menutupinya dengan hal yang positif. Kalau tadi insecure mungkin ya, contohnya terlalu banyak ya, cuma mungkin warga kemah ada yang relate ya, mungkin dicomot aja. Ketika insecurity tadi, teman-teman merasa nggak percaya diri, maka tutupi dengan apa yang teman-teman punya. Tenang. Oke, dia lebih cantik, tapi gue punya yang lain. Gue pinter, contoh. Jadi syukuri apa yang kita punya. Tutupi dengan hal itu. Tutupi dengan hal-hal positif yang kita punya. Kayak gitu. Itu mungkin saran. Jadi intinya lebih kayak ke evaluasi diri kita juga ya Kang, apa gitu yang kita nggak punya, orang lain juga belum tentu punya gitu. Apa yang orang lain punya belum tentu kita juga punya. Benar banget. Terakhir nih Kang, ngebahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Akang ada kata-kata motivasi kan buat para warga kemah yang mungkin belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oke, kata-kata motivasi ya. Mikirnya lama ya. Kata-kata motivasi. Ya? Gak apa-apa, nanti di-cut. Gimana yang sekarang lagi dengerin ya. Sejatinya berdamai dengan diri sendiri itu adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan kita pada apa yang kita lakukan. Karena sejatinya diri kita itu tidak sepenuhnya milik kita, tapi ada yang menguasai. Karena sejatinya masalah yang kita punya itu tidak sepenuhnya kita sendiri yang menghadapi, tapi itu semua ada yang mengatur, ada yang maha kuasa yang akan selalu ada buat membantu kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Waduh, kata motivasinya panjang banget ya. Mungkin Fikar izin ngeringkas ya. Intinya adalah teman-teman warga kemah, kata-kata motivasi buat warga kemah adalah berdamai dengan diri sendiri adalah teman-teman berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika teman-teman sudah melibatkan Allah dalam hati teman-teman, insya Allah teman-teman akan damai. Baik Kang, mungkin cukup ringkas ya Kang, udah cukup ringkas. Nah mungkin teman-teman untuk materi kita hari ini mengenai makeup materi, nggak ada materi, sharing. Sharing kita hari ini sama Kang Fikar mengenai makeup peace with yourself. Mungkin aku ringkas aja sedikit ya, aku tarik kesimpulannya dari apa yang tadi akan sampaikan. Di mana makeup peace with yourself ini kita nggak berseteru gitu dalam diri kita. Artinya keselarasan dalam diri kita itu terregulasi, istilahnya lebih ke gimana kita ngeregulasi pikiran kita, regulasi emosi kita. Dan selain itu, cara berdamai tadi bisa dari usaha kita sendiri, apalagi doa yang paling kuat. Dan yang terakhir, jangan lupa pasrahin diri kita sama yang di atas, karena Allah juga nggak bakal tidur ya, bakal bantuin kita gitu mau gimana pun. Ya, kesimpulan yang tadi Akang sampaikan itu intinya seperti itu gitu ya. Mungkin dari Janet sendiri ada yang mau ditambahin? Aku nambahin tadi dari Akang juga yang bilang kalau solusi terbaiknya tuh kita jangan istilahnya memperendah diri kita sendiri aja gitu kan ya Kang. Kita harus melihat dari sisi
diri kita yang terbaiknya itu apa, jangan mikirnya tuh yang buruk-buruknya terus kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita udah bisa mikirin tentang baik-baiknya diri kita, itu pasti kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri juga. Mungkin dicukupkan ya Kang Fikar, terima kasih banyak. Hani, mangga. Oke, baik. Mungkin teman-teman karena durasi juga ya, mungkin aku cukupkan hari ini untuk sharing mengenai makeup piece with yourself. Aku mau ngucapin juga terima kasih banyak buat pemateri kita hari ini. Kita kasih applause. Keren banget Akang. Semoga apa yang Akang tadi kita bahas ya bermanfaat juga buat aku sendiri maupun nanti warga kemah yang mendengarkan. Mungkin itu aja, aku kembali lagi ke Janet. Oke, aku juga izin undur diri ya Kang. Terima kasih banyak juga. Dan terima kasih juga warga Kema yang udah dengerin sampai habis. Tunggu terus Pokari-Pokari di episode selanjutnya karena bakal ada narasumber-narasumber lain juga. Oke, mungkin dari aku Zaneta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!